Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tema bulan ini keluarga Kristen, dan hari ini keluarga yang takut akan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu, anak-anak-Mu. Dunia boleh menolak kami, dunia boleh menyangkal, tetapi hubungan pribadi kami dengan Engkau yang intim itu Tuhan, mari Tuhan Engkau mau terus jaga dan pelihara. Bahkan tuntun kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, bahkan menjadi biji mata-Mu dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman. Hamba-Mu terbatas Tuhan, bahkan tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mari Tuhan, Engkau mau datang dan memberkati. Engkau mau taruh hikmat di dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas bersama-sama. Hari ini senang sekali kalau ada tanya jawab, tapi tidak dibuka karena Ibu Ros takut kita suka lewat waktu ya. Tapi kalau kita nanti sudah punya banyak waktu, saya senang dalam khotbah itu bisa kita bertanya jawab supaya kita makin bertumbuh. Bapak Ibu, keluarga yang takut akan Tuhan seperti keluarga yang nyata yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, kalau anak-anak, istri, dan seisi rumah tidak takut kepada ayah sebagai kepala, imam, nabi, dan raja, apa jadi rumah tangga itu? Pasti akan menjadi pemberontak, dan bisa saja rumah itu bukan menjadi, ada pepatah katakan apa? Rumah adalah istana. Kalau rumah istana, kita mesti lihat ya, bahwa dimanapun kita berada selalu kita kangen dan rindu rumah. Nah itu, si keset ini di mana-mana pulang. Di luar negeri pulang, kenapa? Kangen kamar. Kamar yang cuma berapa kali berapa. Kenapa kamu begitu? Kangen sama kamarmu. Nah ini contoh yang baik dari si keset ini. Kalau dia takut terhadap orang tua, terutama ayah, pasti begitu. Bukan takut di rotan ya. Kalau orang takut rotan karena bapaknya galak, pasti bisa ketahuan. Mau lihat orang yang takut, nanti kita lihat ya, teman-teman di sekolah, ada yang over agresif, cari perhatian. Itu juga takut sama ayahnya di rumah. Tapi ada yang lebih bahaya lagi, terpendam, sehingga apa? Dia mau buat apa dia takut. Bahkan mau bergaul, teman bilang, ayo kita ke sana. Gak bisa ambil keputusan, takut. Tapi kita bersyukur. Takut di sini, kalau kita takut kepada ayah, ibu, bukan berarti membuat kita tinggalkan rumah itu. Tapi apa? Membuat kita semakin tenang. Tenang kenapa? Oh iya ya, ada rambu. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan setel musiknya kencang-kencang, ya pikir juga tetangga kamar sebelah atau tetangga tempat tidur, dia udah bangun belum ya? Dia tidur tadi malam jam berapa? Dia sibuk enggak? Ya udah, pasang di kuping, gitu ya. Itu kenapa? Takut itu berarti kita menghargai. Kita membuat nyaman suasana di mana bukan berarti kita harus tinggalkan rumah itu. Nah hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab Mazmur 128. Mazmur 128. Cuma 6 ayat. Kita akan baca silih berganti ya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Apa judul di ibu-ibu? Ibu Ros, apa judulnya? Tinggal buka Alkitab, tinggal tarik ya. Mama Erno yang pegang Alkitab, kalau saya lihat di sini jangan-jangan judulnya berubah. Ya, berkat atas rumah tangga.
Firman Tuhan demikian. Yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, ayat kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas kasih. Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya aminin. Karena Yeremia 29 ayat 11 begini. Ingat ya, perjanjian lama itu menuju kepada perjanjian baru yang akan datang. Perjanjian baru kembali lagi menunjukkan kebenaran dari perjanjian lama. Ini luar biasa. Ya, dikatakan begini. Rancangan yang ada pada Allah mengenai kita orang percaya, rancangan damai. Waduh, kata damai sejahtera ini Bapak Ibu, inilah ayat 6. Engkau akan melihat apa? Anak-anak dari anak-anakmu. Ini cucu cicit kita yang kita akan melihat. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Mazmur ini seperti mazmur sebelumnya adalah mazmur untuk keluarga. Dalam mazmur sebelumnya kita diajarkan bahwa makmuran ya keluarga kita bergantung pada keberkatan Allah. Jadi Allah yang akan memberikan berkat. Maaf Bapak Ibu, kita susah payah kalau mencari, kalau Allah tidak memberkati, sulit. Saya nggak jauh-jauh, tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Kalau nanti kita ketemu dengan teman-teman sepelayanan, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana keadaan mereka dan bagaimana keadaan kami di tempat ini. Pasti ada perbedaan. Tapi saya bukan berarti katakan mereka tidak takut sama Tuhan. Yang salah di mana? Kadang-kadang iman kita tidak bergantung kepada Tuhan. Memang kita takut, tapi kembali lagi ada satu garis yang dimana kita lewatkan. Kita bergantung kepada apa? Kepada diri kita, ego kita. Bahwa saya bisa berhasil kalau saya bisa bekerja keras. Maaf Bapak Ibu, bekerja keras sampai kapanpun kita tidak akan melihat hasilnya. Tapi kalau takut akan Tuhan sambil bekerja keras, double cover berkat itu. Bapak Ibu, Yesus begitu bangkit dari antara orang mati, dia datang ke tepi danau Tiberio. Itu dia sudah taruh ikan dan roti. Tapi dia tanya kepada, kembali lagi, ya, Petrus dan teman-teman, mana hasil tangkapanmu? Apa kata Petrus? Gak ada Tuhan. Kami semalaman, ini belum tidur nih. Tapi Yesus bilang apa? Pergi. Buang. Petrus yang tadinya keras kepala, ya, temperamen yang begitu keras, dia akhirnya apa? Karena takut akan Tuhan, dia benar-benar setia lakukan dengan iman. Ya, ayo berangkat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Double cover berkat. Bukan cuma satu perahu, tapi dia panggil lagi teman-teman dari perahu yang lain untuk datang muat itu ikan. Dan 2 kapal itu hampir tenggelam. Bapak Ibu, saya berdoa kalau kita ke Israel, jangan lupa makan ikan Petrus. Ibu Ros makan ikan Petrus nggak? Wah, enaknya minta ampun. Jadi di tepi danau Tibereo, naik kapal, habis itu makan ikan Petrus. Nah, saya mau kasih tahu, ini hal yang nyata dan memang sungguh-sungguh bahwa Mazmur ini mengingatkan kita bahwa berkat hanya dari Allah bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi keluarga kita yang nyaman adalah hidup dengan takut akan Allah dan taat kepada setiap perintah dan ketetapannya. Barang siapa yang berbuat demikian, ya, secara umum akan berbahagia. Secara umum, kalau orang yang takut akan Tuhan secara umum akan bahagia. Bahagia kenapa? Tenang. Ada ketenangan. Ketenangan itu sebenarnya tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kita boleh punya banyak duit,
Kita boleh punya banyak harta, tapi kalau tidak hidup dalam Tuhan, bagaimana coba? Maaf ya. Tahu nggak kita keadaan sekarang ini tidak baik-baik saja? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Karena kita anak-anak Tuhan dan nggak perlu takut itu. Tapi kalau lihat di luar sana, aduh, Payan, kita hidup aja kita bersyukur. Tuhan itu baik ya. Keadaan saat ini tidak baik-baik saja. Tapi bersama Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan buat di luar kemampuan kita, di luar akal pikiran kita. Karena firman Tuhan katakan apa? Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak ada dalam pikiran ini, Tuhan telah siapkan. Buset, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi jangan pernah kita takut. Apalagi yang menjadi keinginan kita waktu kita takut Tuhan, kita makin dekat dengan Dia. Waduh, Tuhan, saya mau Tuhan. Maaf yang cantik-cantik ya. Keset, Keisha, sudah punya belum? Kasih gambaran. Tuhan, saya mau yang tinggi semampai. Gitu kan? Kak Ane sudah senyum-senyum aja nih, saya nggak tahu nih. Masuk kriterianya nggak? Tinggi semampai, rambutnya agak sedikit kecoklat-coklatan, kulitnya jangan gosong kayak pagem. Aduh, haleluya. Iya kan? Kalau gosong kalian pasti nggak mau kan? Tapi kalau jalan sama orang hitam, Ibu Ros dulu kalau jalan sendiri begini. Tapi begitu jalan dengan orang hitam yang agak gosong, gak mau lihat kiri kanan. Kalau saya suka bilang, lihat dong kiri kanan, gak ada, lurus saja. Pernah lihat kacamata kuda? Kalau kuda biasa kalau ditunggangin punya kacamata nggak? Diarahkan ke depan. Jadi sama seperti Ibu Ros dulu. Gak mau lihat yang lain lagi. Karena apa? Gosong. Hitam manis, yang hitam manis. Ketawalah, senyum-senyum dikit. Tapi jangan kalian dapat yang gosong ya. Kayak Bapak Frida bolehlah, Bapak Erno, Mama Erno kan. Jadi kalau mereka jalan, pagem, minggir. Ada ponakan di kota, putih, gitu ya, mengkilat gitu ya. Kalau jalan, jangan kamu dekat-dekat. Nanti kayak larar sama santan. Biar aja, itu narsis tuh. Narsis tuh katanya. Bisa ya? Bangga dia. Karena apa? Gosong. Unik memang orang gosong. Ada Ibu Ros kalau dekat dengan orang gosong, dingin apa panas? Oh panas ya. Berarti menggigil. Oke, itu intermezzo sedikit. Barang siapa yang berbuat demikian secara umum akan berbahagia. Kata bahagia ini sampai anak cucu kita akan melihat mereka tidak akan menderita. Coba tolong cari ya. Kalau ada orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh dalam Yesus menjadi peminta-minta, suruh dia bawa sini. Saya akan layani dia dan saya akan berikan tempat tinggal buat dia. Saya akan berikan makan buat dia. Dan saya mau ajarin, kalau kamu punya iman sudah kuat, keluar, pergi kembali lagi ke jalan. Bisa nggak? Bapak Ibu, nggak ada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu ditelantarkan oleh Allah. Saya tidak pernah melihat orang itu. Karena janji Allah, ya dan amin. Amin? Iya. Kebahagiaan orang benar itu sudah jelas dari ayat 1 sampai ayat 6. Dan nanti kita lihat, ada urutannya. Ada istri, ada anak, karena ini keluarga. Dan ada ayah. Bukan berarti ayah udah aman. Nah ini dalam perikop di atas ditunjukkan bahwa ketakutan akan Tuhan menjanjikan kehidupan di saat kita taat. Allah sudah memberkati kita. Karena apa? Belum kita lihat, belum kita punya keinginan, Allah sudah siapkan. Dan Allah tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Takut di sini bukan berarti harus jauh. Iblis tahu siapa Yesus nggak? Tahu. Tapi apa yang terjadi kata firman Tuhan? Gemetar. Itu takut. Takut apa? Dihukum.
Tapi kalau kita anak-anak Allah, takut itu berarti membuat kita begini. Gemas itu seperti apa ya? Ibu Ros, kalau kamu gemas sama, aduh jangan kamu gigit, bahaya dia. Lihat, dia udah bingung-bingung aja tuh. Kamu ramas-ramas, awas patah, jangan. Jadi gemas itu kayak apa ya? Maka itu Ibu Ros lihat Jackson, gitu ya, sampai gigi-giginya sakit. Itu gemas ya, gemas. Jadi gemas inilah yang membuat kita punya keintiman yang benar-benar dengan Tuhan. Jadi waktu kita takut dengan Tuhan, kita semakin melekat dan kita akan lihat. Itulah kata takut yang sebenarnya sebagai orang percaya. Bukan berarti takut, mana ada. Kalau engkau Allah, ya, turunkan kami dari salib. Oh, bukan begitu. Tapi waktu kita punya iman, apa yang ada di hati kita, Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi takut di sini bukan berarti harus menjauh dari Tuhan Allah, tetapi kita harus semakin dekat dan semakin lagi ingin lebih dekat lagi. Dari kebenaran firman Tuhan yang barusan saja kita baca bersama-sama di atas dari Mazmur 128 ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Kita akan melihat bahwa Mazmur 128 ini kita tidak tahu siapa penulisnya, karena di setiap Mazmur itu ada penulis. Tapi saya pasti berpikir bahwa ini tidak jauh dari Salomo, karena dekat. Sebab Mazmur 129 itu juga masih tetap nyanyian syarah. Nah, begitu Mazmur mulai dari 131 dan berikut adalah Mazmur Daud. Tapi kebanyakan orang mengatakan tidak tahu siapa penulis, karena ada banyak ya orang-orang yang dipercayakan Allah untuk menyatakan kebenaran Allah. Tapi saya yakin ini adalah salah satu Mazmur dari Salomo juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, keluarga yang takut akan Allah ya, dari Mazmur 128 ini di sini berulang kali dan paling sedikit 3 kali dikatakan ya mengenai takut akan Allah dan orang-orang yang kebahagiaannya dijanjikan. Nah ini, jadi kalau 3 kali ditegakkan sebagai kebenaran yang tidak diragukan lagi, bahwa barang siapa yang benar-benar kudus, berarti dia takut akan Allah dan hidup sesuai dengan jalan Allah, jangan pernah ragu. Sia-sia kalau kita katakan kita takut akan Allah tapi kita kamuflase. Ada banyak orang yang seolah-olah hidup benar di hadapan Allah, tapi apa? Buat-buat. Ini mengerikan. Lah kalau dia hidup dengan buat-buat tipuan, bagaimana orang-orang yang dia tangani, yang dia layani, yang dia bawai? Waduh, mengerikan. Akhirnya semua apa? Hidup kamuflase, nggak nyata. Abu-abu. Abu-abu itu sebenarnya antara hitam dan apa? Putih. Tapi nggak apa-apa kalau saya sama Ibu Ros, saya gosong Ibu Ros agak putih, nggak jadi abu-abu. Anaknya tetap coklat. Gitu ya? Coklat apa sawo ya? Sawo. Nah, oke lah, yang mana lah. Tapi nggak abu-abu. Karena kalau abu-abu itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan akan memuntahkan kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini, jadi kita jangan kamuflase. Seperti itulah orang yang diberkati. Jadi dari Mazmur 128 ayat 1 itu jelas ya. Dia katakan apa? Saya baca sekali lagi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau Tuhan katakan begini, di sana ada sorga dan keselamatan yang saya berikan buat kamu ya teman. Jangan ragu. Mari kita menuju ke sana. Jangan lihat kiri kanan. Seperti tadi saya katakan, kalau Ibu Ros jalan sama saya, nggak mau nengok kiri kanan. Bahkan bawa mobil juga begitu. Saya bilang, hati-hati, sebelah kiri itu ada rumah makan. Enggak, saya nggak lihat. Padahal rumah makannya enak. Kita bisa mampir dulu. Enggak. Ih, ada apa di kiri jalan tuh? Enggak, saya nggak lihat. Ada apa sih? Nah, gitu. Itu biasa. Tapi itulah Ibu Ros. Jangan kita seperti itu juga. Kita harus perhatikan kiri kanan. Apa yang terjadi?
Begitu ya, supaya setiap hal-hal yang ingin mengganggu kita, kita bisa menghindar. Nah, dan yang akan diberkati ya, dalam ayat 4 itu dikatakan, ya, saya ulang sekali lagi, dalam ayat 4. Apa Ibu Ros? Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini yang kedua ya. Sesungguhnya diberkatilah akan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan. Waduh. Ini bukan orang perempuan, tapi laki-laki. Kenapa? Ingat, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Tapi saya mau katakan, Allah memberkati mereka, dan jika Dia menyatakan mereka diberkati, maka mereka benar-benar diberkati. Jadi kalau Tuhan bilang begini, kamu saya angkat dan saya buang ya, saya lepaskan, saya buang kepada keselamatan, saya taruh kepada keselamatan, berarti kamu tidak lagi binasa. Amin? Iya. Kenapa? Ada pujian yang diubah dari kebenaran firman Tuhan. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Luar biasa. Ingat, hanya orang-orang percaya dan takut akan Allah disebut orang-orang kudus. Nah, waktu kita termasuk dalam golongan orang kudus, mari kita berjalanlah bersama-sama dengan Allah. Sekalipun dalam kegelapan, sekalipun ya dalam kesulitan, jangan pernah takut. Kesulitan itu cuma menjadi seperti apa ya? Topeng yang menakutkan kita aja. Tapi kita akan lewatkan itu. Jadi kalau ada orang bilang, ih hati-hati di pohon itu ada hantu, berani nggak kita lewat situ? Nah ini nih, di kampung ada nggak pohon-pohon gede? Halo, ada nggak? Kalau malam-malam berani nggak lewat situ? Jangan-jangan begitu lewat, gitu ya? Yang mana nih? Jalan atau lari? Lari juga hantunya ikut nggak? Tapi buktinya kalau kita lari hantunya nggak ikut. Berarti itu hanya halu. Tahu halu ya? Halusinasi. Kalau kita ngomong halu mesti lanjut ya. Karena ada juga kan lagu yang halu apa tuh? Bisa ya? Ya, kira-kira seperti itu. Tapi saya mau katakan, mari waktu kita takut akan Allah, mari kita berjalan bersama Allah. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lihat bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Kenapa anggur dan pohon zaitun? Bapak Ibu, kenapa wanita itu, istri-istri itu digambarkan seperti pohon anggur? Pernah lihat pohon anggur nggak? Kalau belum pernah lihat, coba ya, beli bibit anggur dan taruhlah di pot. Anggur itu, Ibu Ros, pohon anggur itu seperti pohon mangga yang utuh ke atas atau merayap. Iya, dia lembut. Ya, dia merayap juga ya. Kalau dia udah jadi, udah merayap, kita lihat enak. Itu. Jadi istri-istri mesti punya kelembutan. Karena anggur. Tahu anggur? Kalau nggak ada anggur, Yesus nggak membuat air menjadi anggur. Nah ini hati-hati. Waktu anggur itu diminum, hangat nggak? Jadi tolong istri-istri yang baik, yang takut akan Tuhan, jadilah pohon anggur supaya menghangatkan suami dan anak-anak. Nyamanlah rumah kita. Ada nggak yang punya ibu cerewet? Kalau ada lagu begini, aku punya tante cerewet sekali, tapi kalian belum lahir. Lagunya enak, tapi buat saya, aduh kenapa mesti tante ya? Mamaku marah-marah. Hanya 2 jam. Karena hari Minggu dan ada di gereja. Habis itu marah. Itu lagu anak-anak tuh. Tapi mari, jangan seperti itu. Mari kita tinggalkan.
jadilah seperti anggur. Oleh sebab itu, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, kalau tadi anak seperti pohon zaitun Bapak Ibu kalau dilihat cantik dan gagah. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu masih ke Israel, masih ada pohon zaitun yang dimana waktu Yesus berdoa masih ada, dan itu dipugar. Itu kalau nggak salah 12 atau 13 batang pohon, udah kayak bonsai. Dan memang orang Yahudi juga bingung, nggak bisa kalau zaitun itu, nggak bisa kalau memang sudah begini kita harus angkat, kita balik ini lagi baru dia tumbuh dan bagus lagi. Tapi itu semua masih bagus. Dari zaman Yesus berdoa di Bukit Zaitun, itu masih ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kalau lihat pohon zaitun, aduh, mata kita dibuat tenang. Dan buah zaitun itu punya fungsi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu kalau beli minyak zaitun dan minum nggak apa-apa. Apalagi Ibu Ros, kalau zaitun yang buat minum? Iya apa? Original ya, apa itu? Kalau yang nggak masak, ya, jadi minum nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu tahu, minyak zaitun itu bukan seperti minyak kelapa yang harus dimasak. Kalau virgin coconut oil, minyak kelapa yang murni, itu dikocok, diputar, minyaknya tumbuh. Itu boleh pakai minum. Tapi kalau yang dimasak hati-hati. Dan minyak zaitun itu bukan seperti itu. Itu digiling bijinya. Bahkan di sana dibuat sayur, digiling baru diperas ambil minyaknya. Itulah minyak zaitun. Maka itu baunya khas, ya. Dipakai buat kecantikan, bagus kulit-kulit kita. Dan jangan takut, pakai saja. Karena apa? Itulah minyak yang asli, yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera atas Israel ini bukan cuma Israel. Israel ini ditunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau dikatakan kita ini Israel, bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya Israel baru, Israel yang dicangkokkan. Karena Allah memberikan anaknya datang kepada bangsa Israel, umat pilihan, tapi mereka sampai sekarang tidak menerima. Bahkan mereka menolak. Kita bersyukur kalau kita begitu menerima Yesus menjadi anak Allah. Jadi Bapak Ibu, Mazmur ini sebagai nyanyian syiarah, merupakan bagian dari umat Israel yang akan datang kembali ke bait Allah. Jadi kata syiarah itu sebenarnya kita kayak mereview kembali. Itu kata syiarah, mereview kembali. Oh iya, ini saya mau kembali lagi nih, lihat tempat di mana dulu saya kecil-kecil ada di situ. Nah, itu syiarah. Syiarah itu juga kalau kita kenal di Indonesia, ya, bersiarah berarti kembali ke tempat di mana orang tua kita dimakam. Baik-baik saja kah makamnya? Nah, itu. Jadi kita kembali mereview, ya. Dalam konteks Mazmur ini ditujukan dan dikhususkan kepada setiap orang percaya, bahwa waktu kita percaya kita jangan takut. Mazmur ini mengatakan bahwa rumah tangga yang diberkati Tuhan pasti berbahagia, dan berkat kebahagiaan ditulis sebanyak 3 kali, ya. Tadi kita lihat, ya. Kata berbahagia, ya, dari teks Ibrani Ezer, ya, Ezer katanya. Ezer ini yang artinya diberkati secara jasmani maupun rohani. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, jangan takut. Jiwa kita tenang. Karena apa? Ada Tuhan. Yang tadinya hidup saya, penuh dengan ketakutan, keraguan. Bagaimana ya? Saya hidup di perantauan ini sendiri lagi. Jangan-jangan saya dibacok orang begitu ya. Tapi kalau sama Tuhan jangan takut. Jangan takut. Itu semua akan lalu dari kita. Dan apa? Jiwa kita dibuat tenang. Waktu kita tidur kita pun tenang. Tapi waktu kita tidur kita gelisah dan cemas. Ini tanda tanya. Hubungi Ibu Bu Gembala. Bu, tolong dong Bu, cek saya nih. Ada apa ya? Kasih nama dan usia. Nanti saya akan doakan apa yang ada di sana. Apa yang menjadi sangkut paut yang coba membuat pintu celah di sana, gitu. Tapi khusus untuk pribadi, bukan untuk umum. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, Ezer yang artinya
terberkati secara jasmani maupun rohani. Bagaimana kita sebagai umat Allah yang percaya kepada Allah menikmati berkat kebahagiaan seperti itu. Nah, ini tanda tanya yang sebenarnya indah. Memang sekali-sekali kita berkhotbah perlu dua arah ya, bertanya. Yang pertama, keluarga yang takut akan Allah ketika kita takut akan Tuhan. Ya, ayat 1 sekali lagi saya baca. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau Allah katakan gini, ya teman, ini jalannya loh. Jangan lagi kita mau begini, memaksa kehendak kita. Jalan pintasnya sini aja lah. Iya, silakan. Kalau kita mau jalan pintas, itu tidak akan menemukan jalan yang sesungguhnya yang Allah sudah siapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama ini dikatakan, menjadi orang yang takut akan Tuhan itu dijelaskan pada kalimat berikut, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya apa? Kalau dikatakan jangan ada padamu Allah lain, ya ilah-ilah lain di hadapanku, berarti kita bergantung kepada siapa aja? Kepada Allah, bukan kepada manusia yang menjadi ciptaan Allah dengan segala tipu dayanya. Kamu mau nggak? Kamu menjadi orang kuat, nanti jam 12 malam saya mandiin kamu. Waduh, itu yang terjadi sama saya. Sebelum saya bertobat, jam 12 malam dimandiin, ada golok, ada batu. Saya bilang, ini apa nih, tipuan apa? Maka itu bodohnya saya tuh, karena belum mengerti. Saking bodoh jadi ditipu. Iya, tapi coba jiwa makin gak tenang. Ya, anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, saya mau katakan begini, jangan pernah lakukan itu. Malam gak bisa tidur, maunya kumpul rame-rame terus sampai pagi, nanti siang baru cari tempat tidur. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ini, aduh, ini kodrat yang sebenarnya saya melawan kodrat Allah, dan itu tidak baik bagi kita. Jadi kalau ada yang suka begadang malam, mari katakan, Tuhan ampuni saya mau takut akan Engkau. Malam Engkau berikan panjang buat kami umat manusia, berarti harus beristirahat. Kalau 8 jam yang Engkau berikan siang buat kami, itulah yang kami harus pergunakan untuk bekerja mencari nafkah. Lakukan itu, jangan takut. Tapi kalau sudah malam, mari kembali ke rumah dan pergunakan itu untuk beristirahat karena Tuhan berikan. Pada tahu nggak cara tubuh mendetoks kita supaya jangan sakit? Jam 8 sampai jam 12 itu tubuh mulai memproduksi apa? Semua zat-zat makanan yang ada dalam tubuh kita, dia mulai ambil. Setelah jam 12 sampai pagi, itu sudah harus dibuang, ampas-ampasnya. Pernah lihat nggak kalau kita mau peras santan, kelapa? Habis peras ambil santan, terus kelapanya kemana? Dibuang. Nah, itulah tubuh kita bekerja. Jadi waktu jam 8 kita makan lagi sudah tidak berfungsi. Sudah menjadi penyakit. Nah, ini yang terjadi. Kalau hidup kita tidak takut akan Tuhan, kita melihat, malam lapar nih. Mesti apa? Tek. Apa tuh? Nasi goreng. Aduh, dulu saya seperti itu. Tapi mulai saya minta ampun. Tuhan, enggak. Bisa juga. Enggak makan malam juga bisa. Tapi kalau ada yang bilang, enggak, kalau makan malam enggak bisa tidur, hati-hati. Itu berarti si bolus mulai ganggu pikiran kita. Makan dong. Terus perut apa? Grrr. Wah, mesti makan bisa tidur. Jangan. Itu tipuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sama dengan pengertian, ya, yaitu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan, ya, hanya Allah yang patut disembah, mari. Jangan kita kepada yang lain. Manusia, kamu sama saya, kayak saya. Kamu ciptaan Allah, saya juga ciptaan Allah. Kenapa saya mesti tunduk sama kamu? Gitu ya. Tapi kalau atasan kita boleh ya. Ini tunduk ini dalam arti kata begini. Kamu mau nggak supaya naik jabatan? Sini, saya mandiin kamu. Makan ini, jangan mau. Habis makan kita lihat, iya. Habis itu kita dicerat. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Sekarang kita mau lihat yang kedua, ya. Bagi keluarga yang takut akan Tuhan, ketika mereka memakan hasil jerih payah tangan mereka, mereka akan merasa
terberkati. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Coba ya Bapak Ibu perhatikan. Anak-anak yang cantik, ganteng-ganteng. Kalau kita tinggal di keluarga kita ya, keluarga kita, makanannya enak-enak. Kita makan enak nggak? Kita udah makan enak nih, terus begini. Begitu dapat gaji, kita makan enak juga di luar. Enak nggak? Halo? Pasti nggak enak. Karena apa? Tinggal sama orang. Tapi waktu kita makan hasil keringat kerja kita sendiri, kita nikmati, enak. Pasti enak. Karena apa? Itulah yang Tuhan mau. Bukan berarti waktu kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, nggak bekerja lagi. Hati-hati. Firman Tuhan katakan apa? Orang malas jangan diberi makan. Betul. Orang malas jangan diberi makan. Karena apa? Waktu kita memberikan makan orang malas, bukan berarti adik-adik kita yang sama kita di rumah jangan kita kasih makan dia, jangan, nggak boleh. Orang malas ini begini, orang yang sudah memang punya bekal hidup, tapi dia nggak mau lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ini, jadi kalau firman Tuhan katakan jangan beri makan buat orang malas, ya dan amin. Waktu kita memberikan makan buat orang malas, maaf, itu berarti belalang pelahap mulai mengambil jatah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, seorang pekerja yang takut akan Tuhan tahu membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan haknya. Bekerja dengan jujur, mungkin hasilnya tidak banyak, tetapi ingat, orang itu dijamin akan dapat menikmati hasil jerih payahnya. Ini yang terjadi. Ada satu ibu kami layani, dia sebenarnya waktu mau pensiun dikasih tempat yang di istilahnya basah. Kenapa? Harus belanja. Tapi selalu kalau dia mau belanja, ada temannya yang bukan di departemen mereka, selalu bilang apa? Udah Bu, saya yang belanja aja. Jadi waktu belanja, waktu ada kegiatan, waduh, puluhan juta dia raut. Bapak Ibu perhatikan ya. Apa yang terjadi? Waktu hasil mereka sudah mulai mengecap dan menikmati, mereka mulai jalan-jalan ke Bali. Waktu jalan-jalan ke Bali dengan kendaraan yang mereka bawa, apa yang terjadi? Kecelakaan. Coba, ibu yang tadi punya tugas untuk belanja, dengan jujur dan jujur-jujurnya dia selamat. Nah, kalau berkat yang Tuhan berikan buat kita memang kelihatannya waktu kita jujur itu kayaknya kita, jangan iri sama orang yang gak jujur, yang dia bisa beli motor baru. Jangan. Katakan buat Tuhan, Tuhan, saya juga bisa dong Tuhan. Engkau Allah yang kaya, mampu untuk memberikan saya kekuatan untuk lakukan itu. Bisa. Tuhan akan berikan kemampuan. Entah di kantor tiba-tiba ada door prize. Agnes ya yang dapat motor gede ya? Siapa? Nah, kenapa tuh? Hasil karya kerja kan? Nah, coba. Hasil kerja keras dikasih hadiah. Jadi jangan takut, jangan iri. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, karena ini cuma ada 3 bagian. Yang ketiga ini agak panjang sedikit, tapi Ibu Ros tolong ingat saya. Yang ketiga, bagi keluarga yang takut akan Tuhan, dari Mazmur 128 ya, ayat 3 sampai 6 saya baca sekali lagi ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun kalau bertunas ya dari buah itu, Bapak Ibu lihat jalan itu ya, indah. Waktu kita mau lewat ya, kadang-kadang kita takut keinjak, karena hijau. Dan dia nggak seperti, masih kecil aja udah rimbun gitu ya. Itu pohon zaitun. Nah, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, ya, damai sejahtera atas Israel. Kita bersyukur, kita
umat pilihan Allah, itulah yang disebut Israel. Jadi orang-orang yang dipanggil Allah menjadi orang percaya, itulah Israel. Kalau Israel secara nyata dan fisik, ya Yahudi. Tapi Israel rohani, inilah kita. Kita bersyukur, kita berbahagia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dari poin yang ketiga ini, ketika kita menjalankan rumah tangga dengan benar-benar sebagaimana yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan, ya, bagian ini yang dibahas lebih rinci sebagai kunci dari rumah tangga itu sendiri, ya, yang berbahagia. Pertama, ini pertama nih. Halo ibu-ibu, perhatikannya untuk ibu-ibu. Habis ini anak-anak tolong buka biji mata dan dengar. Ya. Ayat apa yang mesti dibaca sayang? Kok kamu kasih begitu? Oh iya. Siap. Yang pertama, seorang istri diibaratkan dengan pohon anggur yang subur. Tadi saya baru sedikit ya. Bapak Ibu, istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Ini juga buat anak-anak gadis nih. Perhatikan. Seperti pohon anggur yang tidak hanya melebar. Kalau pohon anggur begitu dia menjalar ya Bapak Ibu, itu dia cari loh tempat-tempat yang kosong. Dia langsung tuh. Itu kalau yang subur. Kalau yang gak subur enggak, cuma begitu dia tumbuh, hilang. Layu sebelum berkembang. Tapi kalau dia yang subur, dia cari tempat-tempat yang kosong. Supaya tempat-tempat kosong semua terisi oleh anggur itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, tetapi juga yang berbuah untuk dijual. Coba, anggur itu kalau dimakan Bapak Ibu, itu indah sekali. Tapi boleh juga Ibu Ros, sekali-sekali kita bikin fermentasi anggur ya. Supaya dalam perjamuan kudus, jemaat bisa merasakan, oh ini fermentasi dari anggur Ibu Gembala kita. Enak loh. Ternyata Ibu Gembala nih udah mulai bikin fermentasi, akhirnya dia nggak mau lagi beli cuka apel. Karena lebih enak dari cuka apel. Nah nanti kita akan lihat. Pohon anggur adalah tanaman yang lemah dan lembut. Perlu disokong dan dirawat. Coba. Jadi anggur itu perlu dicokong, dikasih ranting supaya dia memang tegak. Kalau tidak dikasih ranting dia numpuk aja begitu. Kita nggak bisa mengambil buahnya dengan mudah. Tapi kalau dikasih sokongan ya, dahan-dahan kering dia akan menjalar dan anggur itu akan kelihatannya menarik sekali. Nah inilah. Mari saya ajak kita untuk melihat satu ayat ya. Satu ayat yang luar biasa dari Hakim 9 ayat 13. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayani di atas pohon-pohon? Coba. Melayang. Melayang seperti apa Ibu Ros? Seperti melayang ya. Melayang di atas pohon. Ya memang anggur itu seperti melayang. Kalau dia di atas dahan-dahan itu kan dia bergantungan. Ya, kalau kita lihat dia seperti melayang. Tapi itulah anggur. Dia menyenangkan hati Allah dan manusia. Karena anggur itulah salah satu minuman yang memang Allah mengubah air menjadi anggur. Itu minuman yang memang benar-benar Allah memberkati. Jadi pohon anggur adalah tanaman yang lemah lembut. Ya, perlu disokong dan dirawat. Tetapi ia merupakan tanaman yang sangat berharga. Dan sebagai orang berpikir, karena buah-buahnya tidak boleh dimakan oleh orang-orang Nasir. Orang-orang Nasir tahu? Bapak Ibu? Orang-orang Nasir itu orang-orang yang dikhususkan Allah. Itu Nasir. Jadi orang-orang dikhususkan Allah itu gak mau menyentuh. Karena tergiur. Tapi itu juga satu larangan. Bahwa itu buah itu memang enak untuk dimakan, tapi stop. Karena apa? Waktu kita makan dan kita ketagihan ya, itu senang sekali, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, anggur juga bisa memabukkan. Tapi kalau anggur buah enggak, kalau udah difermentasi iya. Nah, jadi itulah orang-orang Nasir. Jadi tempat istri ada di rumah suami. Ini pertanyaan kepada Abraham ya, perhatikan.
Di sanalah terdapat pekerjaan istri dan disitulah istananya. Jadi kalau ada maaf, maka itu saya katakan begini. Waktu saya ambil Ibu Ros, itu firman Tuhan katakan apa? Laki-laki harus keluar dari rumah dan membawa istrinya untuk membangun rumah. Kalau satu rumah dengan ibu saya, bisa nggak Ibu Ros bebas? Halo? Jadi tolong kalau menikah, bilang sama suami, kita cari rumah dulu yuk. Kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting gubuk kita. Mau gubuk derita juga nggak apa-apa deh, sekalipun sama kayak di lagu, begitu ya. Tapi apa? Waktu kita punya rumah sendiri, kita juga bebas berkarya. Tapi kalau tinggal dengan mertua, rumah mertua indah, enak nggak? Begitu mau masak, mertua lagi masak. Mau bikin lagi ngidam nih ya, maaf, Mama Frida ngidam nggak suka makan ya. Waduh. Bapak Frida tolong paksain makan dong. Jangan sampai nanti besok-besok kita lihat Mama Frida kan, jalan sih jalan, tapi udah mulai gerakannya lambat kan. Ya kalau gerakan lambat udah waktunya sih nggak apa-apa. Kan gitu Mama Frida. Tapi saya mau katakan begini. Waktu istri tinggal dengan mertua, itu pasti nggak bebas. Karena ada apa? Dua ratu. Ratu yang lebih tua itu lebih menguasai ratu yang muda. Itu nggak boleh. Ratu ya ratu. Harus di rumahnya. Karena itulah tempat istri dengan suami. Maka itu firman Tuhan katakan, waktu kamu menikah, keluar. Laki-laki keluar, harus membawa istrinya. Harus. Mau itu kontrak, mau itu tinggal di mana, silakan. Yang penting berdua membangun kerajaannya sendiri. Itu istilahnya. Jadi ini ada pertanyaan buat Abraham, dikatakan begini, di mana Sarah istrimu? Pernah dengar firman Tuhannya? Terus Abraham jawab apa? Di sana, di tenda. Berarti kalau nanti Bapak Ibu dikasih kesempatan ke Israel, itu orang-orang yang tidur di tenda sampai saat ini masih ada. Tendanya bagus, bukan kayak tenda kita camping. Waduh. Dan Bapak Ibu tahu, udah pernah lihat ontak kan? Ontak tuh tinggi-tinggi gini kan? Tapi coba, kalau mereka bosan dalam rumah, ontanya yang masuk dalam itu tenda. TV-nya gede-gede layar, ini tembok ini. Coba. Wah, saya bilang luar biasa. Dan mereka tidak pakai lampu. Mereka pakai apa? Lampu-lampu templok. Mereka masih menjaga. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Dan mereka selalu, waduh, puji-pujian itu terus selalu mereka bangkitkan. Jadi di mana Sarah istrimu? Coba. Di sana, di dalam kemah, tenda itu. Karena itu tempat istri. Coba. Di mana lagi dia kalau bukan di situ? Nah, kata Abraham. Kenapa? Ya itulah tempat istri. Bapak Ibu, kita ini unik. Kalau kita di Indonesia, orang yang menikah, ya rambutnya bagus-bagus kan? Ada yang merah, kuning, hijau, ungu. Pernah lihat orang rambut ungu nggak? Biru, ya kan? Boleh. Tapi kalau di Israel nggak boleh loh. Waktu menikah, tahu istrinya apa? Botak. Dan tidak keluar dari rumah. Waktu mau keluar dia pakai wig. Tapi di rumah kembali lagi. Tanda apa? Ketundukan. Nantilah kalau ke Israel, cobalah. Jangan cuma lihat aja. Oh iya ini Martha Tillers. Wah ini jejak Yesus. Jangan. Tahu sejarah. Waktu dia menikah, dia cuma di rumah. Dan nanti kita bisa lihat. Oh di jendela. Oh itu istrinya yang punya rumah. Karena apa? Botak. Coba. Botak. Tanda dia tunduk kepada suami. Dia lakukan itu. Dan waktu dia keluar sama suami, baru dia pakai wig. Wig itu apa Ibu Ros? Rambut palsu ya? Nah. Tapi janganlah. Orang Indonesia nggak boleh. Kalau botak saya takut. Istri saya begitu botaknya alis saja, saya bilang gini, kamu lihat tuyul nggak? Ah masa iya sih? Ya kalau orang mau lihat tuyul kan harus dihabisin alis kan? Terus begini, begitu digaris, ada yang naik lagi. Ada satu ibu yang di sini turun, di sini naik gitu kan? Begitu saya pegang, alis ini jangan naik dong. Begitu saya, keikut lagi seperti Saulin. Waduh. Akhirnya saya bilang, tolong dong pakai pensil alis nggak apa-apa. Pensil alis yang murah, bagus ada nggak? Ibu-ibu.
Ada. Bisa ya? Cantik-cantik begini kalau pakai lipstik, terus pakai pensil alis itu dibentuk lagi bibir ini. Wih, makin cantik kalian. Ibu Ros mau bikin begitu tapi cuma semengken satu mulut aja. Tahu semengken ya? Lipstik satu mulut aja ya gitu. Coba digaris lagi sedikit. Udah mau hampir habis ya. Masih ada 5 poin lagi. Ibu Ros sudah gelisah. Ada janji kah Ibu Ros? Oke. Ya. Jadi itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ya. Kalau kita takut akan Tuhan, anak-anak yang digambarkan seperti pohon zaitun, ini adalah anak-anak yang bertumbuh dengan baik, segar, dan disukai oleh, bahkan kalau ada orang lihat, ih, anaknya menggemaskan ya, baru lihat jalan, ih, gitu ya. Tapi dia nggak tahu, begitu dia datang, ih, gitu ya. Coba, tangan bersih nggak? Kalau tangan bersih sih nggak apa-apa. Kalau tangan nggak bersih, nah, jadi ini yang memang mau ditunjukkan bahwa anak-anak waktu takut akan Tuhan ya di tengah-tengah keluarga itu adalah anak-anak yang menggemaskan, dan waktu mereka makan duduk di meja makan itu lambang persekutuan. Waktu anak duduk di kiri kanan ya dilihat diskusi dan makan bersama-sama dengan orang tua, alangkah indahnya. Maka itu di Indonesia Timur makan tuh nggak pakai karpet, tapi makan di meja makan, duduk semua ada tata cara. Dan waktu makan, yang tua pimpin doa, yang ini pimpin doa tutup makan. Jadi mau makan doa, habis makan juga doa. Jadi bukan habis makan ya udah pergi aja, enggak. Tunggu dulu sampai semua selesai. Nah ini indah. Anak-anak yang takut akan Tuhan pasti menghormati orang tuanya. Sebab demikianlah mereka akan memiliki masa depan yang indah. Anak-anak yang berada di sekelilingi meja menunjukkan bahwa mereka memiliki komunikasi bersama orang tua. Karena apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua dari poin yang ketiga, anak-anak yang akan menjadi seperti tunas pohon zaitun yang pada waktunya akan menjadi pohon zaitun meskipun liar secara alami. Ya, kadang-kadang anak-anak itu kan melawan. Tapi kembali lagi, kalau takut akan Tuhan mereka tidak akan kemana-mana. Itu indah sekali. Ya, oleh sebab itu Ayub menjadikannya sebagai salah satu contoh. Waktu anak-anaknya berbuat dosa, anak-anaknya nggak mau tahu. Tapi setiap kali mereka berbuat dosa, Ayub datang untuk melakukan kurban, persembahan. Akhirnya, karena mereka melawan dan melawan, Tuhan ambil mereka sebelum waktunya. Sehingga diganti dengan anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, salah satu nama Kesia ini, anak Ayub yang baru. Jadi tolong yang namanya Kesia takut Tuhan lah. Dekat sama Tuhan, takut akan orang tua, makin diberkati. Karena apa? Ini anak yang diberkati. Karena anak sebelum dari Ayub itu semua binasa. Nah, ini luar biasa. Saya coba baca ayatnya ya. Ayub 29 ayat 5 katakan gini. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingiku. Karena apa? Waktu anak-anaknya berbuat dosa, dia datang mengaku dosa untuk mewakili anak-anaknya. Ini pengalaman dari Ayub dan bagi kita orang percaya. Yang ketiga, rumah tangga yang diberkati Tuhan dimulai dari seorang laki-laki yang jelas menunjukkan kepada laki-laki itu siapa? Adam, laki-laki. Kalau di tengah-tengah keluarga laki-laki itu siapa Bapak Ibu? Suami. Imam, nabi dan raja. Kalau kita punya suami takut akan Allah, jangan takut. Berkat itu mudah mengalir. Tapi ingat, istri sebagai penolong, jangan juga menjadi pengrongrong, gitu kan? Tunduk bukan tanduk. Pak, kurang. Uang belanjanya kurang. Karena apa? Waktu istri bilang begitu, karena istri punya tujuan. Uang belanja ini kurang supaya apa? Oh iya, saya pingin kalung berlian seperti tetangga saya itu. Tapi bagaimana caranya ya? Saya mesti kilik-kilik kantong suami saya. Jangan-jangan begitu suami tidur, dompetnya juga dibuka. Hati-hati. Waktu kita buka dompet suami terus kita lihat ada sejumlah uang di sana, bagaimana? Ah, ambil dulu deh sekepok.
Ingat, bisa saja bukan duit suami, tapi duit apa? Ini ibu-ibu yang berusaha nih. Uang kerjaan, uang usaha. Begitu diambil sampai di lapangan, duh, Bu, saya udah siapin. Pak, saya udah siapin. Tapi maaf, ini, bagaimana tuh, mesti pulang lagi nggak? Begitu pulang lagi, Ma, itu dompet saya siapa yang ngintip ya? Oh, nggak tahu. Mulai deh. Mama begitu sengaja kemana? Ke belakang. Ntar saya lihat masakan dulu sampai di belakang. Aduh, udah kepake. Salah. Tapi mari, jadilah istri yang penolong yang taat. Waktu suami kasih, suami memberi, saya bangga, bukan apa-apa ibu-ibu, tapi saya bangga dengan istri saya itu begini. Dia banyak punya simpanan, bukan simpanan maksudnya simpanan bukan yang negatif ya, emas yang kecil-kecil disimpan itu ya. Karena gini, waktu dia punya duit lebih, dia pergunakan untuk itu. Dia tidak mau simpan di bank, bisa habis enggak? Bisa ya? Karena apa? Bukan tarik aja. Tapi ada potongan ini, potongan itu, potongan ini gitu ya. Tapi coba, dia beli dan dia tabung. Akhirnya bisa punya rumah satu. Nah saya pikir, hebat juga nih kalau bukan Ibu Ros, saya nggak tahu. Bapak Ibu nggak akan ketemu sama saya. Kita nggak akan ada di Sawangan. Karena apa? Memang nggak ada. Tapi dia simpan, dia cicil satu. Ih, begitu Krismon, ya itu ya. Saya mau katakan, begitu Krismon, anak-anak Tuhan sebenarnya resepsi. Kenapa? Tuhan buat. Akhirnya emas yang kecil-kecil itu begitu dijual, dapat rumah satu. Jadi jangan takut dengan Krismon. Orang boleh katakan Krismon, kita anak Tuhan happy, ya. Jangan pernah takut. Resepsi di sana sini Tuhan akan pakai kita. Oleh sebab itu, seorang suami adalah pribadi yang menentukan keluarga diberkati Tuhan atau tidak. Jadi waktu suami takut akan Tuhan, pasti diberkati. Apalagi waktu dia duduk, dia ceritakan tentang kasih Tuhan kepada siapa? Anak, istri. Waktu dia berdiri, nah, kita masih injak bumi ini, kita berbahagia karena apa? Tuhan masih memberikan kita menikmati bumi. Waktu kita makan, Tuhan masih memberikan kita menikmati makanan yang ada orang-orang di luar sana tidak bisa makan ikan asin sama kayak kita. Ternyata baru saya tahu. Waktu saya nikah dengan orang Sumatera, istri saya ini, baru saya tahu ikan asin itu mahal yo. Karena di Ambon nggak makan ikan asin. Bapak Frida, ikan asin seon berapa sekarang, Pak? Oh, Bapak nggak tahu ya? Ibu berapa seon sekarang, Bu? Hah? Tergantung ikannya ya? Ikan mana yang enak, ikan asin? Hah? Jambal, gabus. Coba, maaf. Saya baru tahu, karena kami selalu makan ikan segar. Dan ternyata ikan asin itu paling mahal. Bisa ya? Saya baru tahu. Tapi coba, ada orang di luar sana makan ikan asin nggak? Karena dia berpikir gini, saya daripada makan ikan asin sepotong, lebih baik saya makan tempe dan tahu, bisa nasi 2 piring. Tapi begitu makan ikan asin sepotong, nasi bisa-bisa setengah piring aja. Aduh. Maka itu kemarin waktu, ya ibu-ibu nanti kapan-kapan ikut ya, waktu doa di atas teman saya lihat orang Ambon, tapi ternyata istrinya orang Sumatera, doyan juga ikan asin. Sedikit-sedikit ambil kan. Saya bilang, doyan juga ikan asin, enak kan? Padahal orang Ambon nggak biasa makan ini. Nikmati lagi garamnya gitu ya. Baru makan sama apa? Ubi. Tapi memang ikan asin itu enak. Ingat, belum tentu orang di luar makan seperti kita. Jadi kita bersyukur karena itu pemberian Tuhan. Ya, itu pemberian Tuhan. Dan saya bersyukur. Bang Nafi begitu lihat bubur Manado, bukan seperti Ibu Erlin. Tapi maaf, Ibu Erlin saking menghormati Ibu Ros yang masak, ambil juga kan, tapi bisa ya. Tapi suaminya 3 kali nambah.
Nggak tahu, Bang Nafe nambah nggak? Enak nggak? Itu paling enak. Tapi kalau belum biasa begitu lihat. Itu kalau di Manado namanya apa? Bubur Manado? Tinutuan. Kenapa tinutuan? Oh. Ya, kamu tahulah karena kamu orang Manado. Saya akan baca firman Tuhan, tapi kita lewatkannya. Mazmur 128 ayat 4-6. Seorang suami adalah pribadi yang menentukan keluarga itu diberkati atau tidak. Jadi ingat, sebagai bapak-bapak dalam rumah tangga, mari takut Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Setiap firman Tuhan katakan, ya waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, waktu kamu di mana saja, ceritakan tentang kasih Tuhan buat anak-anakmu dan keluargamu. Maka mereka akan hidup dengan takut akan Tuhan. Saya senang untuk dua anak saya ini. Sekarang mereka udah mulai cari Tuhan. Kemarin keset kalian di mana, Kesia? Itu di Bekasi sebelah mana sih? Kok sampai cari Tuhan sampai di Bekasi sana? Berapa kali naik kendaraan, April? Grab? 3, coba. Oh hebat. Kalian masih cari Tuhan ya nggak apa-apa. Sejauh manapun silakan jalan. Jangan pernah takut, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dialah kepala keluarga yang harus menjadi teladan dan imam, nabi dan raja. Sikap dan perbuatannya sehari-hari kepada istri dan anak-anak harus seperti apa yang Yesus inginkan. Kasih. Jangan sampai istri buat salah. Pernah lihat enggak? Ada ibu-ibu yang begini, begitu ibu-ibu buat salah, bapak kita begini, kamu tuh. Tapi umpet-umpet, hati-hati nggak boleh. Tangan ini lambang kasih ya. Jadi mengapa anak-anak dituliskan di antara kedua orang tuanya? Karena ingat, ayah dan ibu dipersatukan. Bukan karena ada anak-anak. Ayah dan ibu bisa bertahan dalam rumah tangga, tidak. Tapi apa yang dipersatukan Allah bukan lagi dua, tapi satu. Anak-anak kita itu adalah sebenarnya hasil dari perkawinan antara pria dan wanita. Jadi yang mempersatukan kita bukan anak-anak, tapi anak-anak itu dititipkan untuk orang tua, tanggung jawab dan melaksanakan tugas Allah. Jadi setelah dewasa mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan kokoh dan akan bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Anak itu dikasih di antara ayah dan ibu, kedua orang tua. Kenapa dikatakan rumah tangga? Apakah rumah ini ada tangga, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa perhatikan nggak? Rumah ini ada tangga nggak? Tapi kenapa disebut rumah tangga? Jadi waktu ayah dan ibu seperti tiang tangga dan anak-anak ini adalah anak tangga yang harus memperkuat ayah dan ibu. Itulah yang mereka harus menyokong apa yang ayah dan ibu lakukan. Kalau ayah dan ibu usaha, ya harus melakukan dan membantu usaha orang tua. Dan waktu orang tua itu tidak lagi mampu berdiri sendiri, ya anak-anak inilah yang harus dimampukan untuk tetap kedua orang tua itu bisa berdiri. Itulah rumah tangga. Karena rumah tangga itu tiang kiri, tiang kanan ibu, tiang kiri ayah. Di mana untuk tiang ini bisa berdiri anak-anak kiri kanan. Di tengah-tengah. Nah, itulah rumah tangga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pelajaran dan renungan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, mengingatkan kita bahwa rumah tangga yang takut akan Tuhan mulai dari ayah, ibu, anak-anak. Dan waktu keluarga takut akan Tuhan, kita melihat orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan, tapi Tuhan akan menjaga dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sehingga Engkau boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang berkenan dan diharapkan oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Ajarkan kami Tuhan, ayah, ibu, anak-anak,
untuk tetap setia kepada Engkau. Lakukan apa yang Engkau kehendaki, dan biarlah Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan kami boleh melihat bahwa berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami orang percaya, kami akan memiliki itu hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Yang lebih penting Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Ibu Ros.